Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting kita varietas Rada lokal Sumatera Barat yang kita tanam di lahan janda, lahan bekas tanpa olah lahan, tanpa bongkar mulsa dan tanpa pemberian pupuk dasaran apapun. Dan ini sekarang tanaman cabai kita usianya 112 hari setelah pindah tanam. Alhamdulillah sudah banyak lagi yang merah. Ini besok lusa itu kita akan melakukan proses pemetikan lagi. Dan alhamdulillah harga cabai di daerah saya itu untuk menjelang Idul Adha ini itu harganya lumayan naik 100%. Kemarin minggu lalu itu waktu kita panen itu harganya cuma 18.000, sekarang menjadi 36.000, jadi naik 100%. Alhamdulillah itu sudah lumayan banget. Kalau di daerah saya di sekitaran 35.000 itu lumayan bagus. Dan di usia 120 hari ini kita akan melakukan proses penyemprotan yang ke-30 kalinya di usia 112. Dan sebelum kita melakukan penyemprotan, saya sedikit akan berbagi pengalaman, berbagi pemahaman kepada kawan-kawan semua tentang waktu yang terbaik kita melakukan penyemprotan, khususnya mengatasi hama trip ataupun hama kutu-kutuan secara umum. Jadi kalau misalkan kita melakukan penyemprotan itu kita lihat dari aktivitas hama yang akan kita basmi. Misalkan kita akan membasmi hama apa yang kita basmi, itulah kita lihat waktu-waktu yang terbaik untuk melakukan penyemprotan. Jadi kalau misalkan kita melakukan penyemprotan itu tidak masalah mau 24 jam itu, yang pastinya kita melakukan penyemprotan hama tunggal. Misalkan kita cuma menggunakan racun, ya kita lihat dari dari racun yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan kita untuk mengatasi hama kutu-kutuan penyebab keriting, misalkan hama trip ataupun hama kutu tungau ataupun hama kutu kebul itu tidak masalah kita melakukan penyemprotan 24 jam, mau pagi hari, mau siang hari, mau sore hari, mau malam hari, mau subuh hari, mau sahur hari, mau dini hari, itu tidak masalah. Tidak masalah kita melakukan penyemprotan. Tetapi kalau misalkan kita melihat dari waktu yang terbaiknya itu untuk penyemprotan hama kutu-kutuan penyebab keriting daun pada tanaman cabai itu lebih bagus kita melakukan penyemprotan pada pagi hari. Jadi dibanding pada waktu-waktu lain untuk melakukan penyemprotan hama kutu-kutuan, khususnya hama trip ataupun hama kutu tungau ataupun hama kutu kebul, itu lebih bagus kita melakukan penyemprotan pada pagi hari, di mana hama-hama kutu-kutuan tersebut pada pagi hari itu biasanya dia masih bertengger di tanaman cabai kita kalau misalkan tanaman cabai kita terkena hama kutu-kutuan. Contohnya, misalkan tanaman cabai ini terkena hama kutu-kutuan, untuk hama kutu-kutuannya itu hama kutu kebul ataupun hama trip ataupun hama kutu tungaunya itu masih berada di daun tanaman cabai kita pada pagi hari. Di saat dia masih berada, masih nongkrong-nongkrong ataupun masih bertengger di tanaman cabai kita, disitulah kita melakukan penyemprotan. Karena untuk racun yang kita gunakan itu rata-rata racun yang kita gunakan itu mengandalkan racun kontak. Racun kontak itu artinya kalau kena hama mati, kalau tidak kena hama tidak mati. Walaupun ada juga yang bersifat racun lambung ataupun racun translaminar, tetapi yang paling mematikan itu adalah racun kontaknya. Makanya kita utamakan mengenai sasaran hama yang akan kita basmi. Jadi dia pada pagi hari itu dia masih nongkrong-nongkrong, ibaratnya dia masih minum kopi di tanaman cabai kita. Di saat dia masih santai-santai, disitulah kita melakukan penyemprotan. Makanya dia cepat akan terbasmi kalau misalkan pada pagi hari. Dan kita pastikan itu yang pastinya pada pagi hari itu bisa tidak masalah sebelum embun kering ataupun setelah embun kering, yang pastinya pada pagi hari. Yang pastinya saat kita melakukan penyemprotan itu racun yang kita semprotkan itu dia tidak menetes ataupun dia tidak berjatuhan. Tidak masalah mau basah di daun bercampur dengan embun, itu tidak masalah, yang pastinya dia tidak menetes. Tetapi kalau misalkan kita perhatikan misalkan pada pagi hari, kalau misalkan masih ada embun, tunggu dululah embunnya kering-kering, barulah kita melakukan penyemprotan. Tetapi ada juga kawan-kawan itu melakukan penyemprotan saat embunnya belum kering. Tapi tidak masalah, yang pastinya pada pagi hari di mana aktivitas hama kutu-kutuan secara umum itu dia belum terlalu aktif pada pagi hari, disitulah kita melakukan penyemprotan insektisida untuk membasmi hama kutu-kutuan. Jadi selanjutnya kita lihat apa yang akan kita gunakan untuk penyemprotan kali ini. Jadi untuk penyemprotan kali ini untuk pupuk daunnya kita menggunakan Profit Maxi. Seperti ini kemasannya, ini kandungannya. Ini kita gunakan 1 sendok makan per tangki 15 liter. Ini untuk pemasakan buah.
Terus untuk insektisidanya kita menggunakan dua jenis insektisida. Yang pertama kita menggunakan Avidor. Ini bahan aktifnya imidacloprid. Ini kita cukup gunakan 1 sendok makan. Nah, ini Avidor. Ini untuk hama kutu kebul ataupun hama kutu-kutuan secara umum. Terus selanjutnya kita tambahkan insektisida Curacron. Ini bahan aktifnya Profenopos. Ini untuk hama kutu-kutuan juga dan hama lalat buah. Ini kita gunakan juga, kita gunakan 2 mili. Berarti kita gunakan 30 mili per tangki 15 liter. Terus untuk fungisidanya kita menggunakan fungisida Trobintop. Nah, seperti ini kemasannya. Ini sama dengan Amistartop. Cuma beda kandungan, dia lebih tinggi kandungannya dibanding Amistartop. Ini kita gunakan 15 mili per tangki 15 liter. Kita gunakan 1 mili per liter. Nah, terus terakhir kita tambahkan perkat yang mengandung penembus. Ini kita gunakan juga 1 mili per liter. Tinggal kita aduk dan akan kita masukkan ke dalam tangki penyepraian. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.